Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ninda Rifki Ani. Kalian bisa memanggil saya Bu Ninda. Saya di sini selaku guru BK kalian di kelas 7. Mohon maaf ya, saya baru memberikan materi ke kalian pada hari ini. Dikarenakan saya habis cuti melahirkan. Jadi mau dimaafkan ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan apa sih bimbingan dan konseling itu. Sebelumnya, apakah anak-anak pernah mendengar bimbingan dan konseling dari tetangga, dari teman-teman, atau bahkan dari orang tua kalian sendiri? Jika belum, saya akan menjelaskan apa sih bimbingan dan konseling itu. Bimbingan dan konseling itu yaitu proses bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada kalian selaku konseli atau siswa. Di sini tugasnya yaitu untuk membantu kalian dalam memecahkan permasalahan. Permasalahannya bisa masalah apapun, masalah keluarga, masalah sahabat, masalah belajar, masalah bingung milih jurusan atau yang lainnya. Tapi tetap ya, di sini yang memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu adalah kalian sendiri. Saya hanya selaku pendamping saja. Oke, lanjut lagi. Di sini pasti kalian awam. Di SD kan nggak ada Bu yang namanya guru BK. Kenapa kok di SMP ada guru BK? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jika kalian bertanya-tanya seperti itu. Di SMP itu kenapa kok ada guru BK? Karena SMP itu tahap dari perubahan dari anak-anak ke remaja. Nah, pada perubahan ini kalian butuh yang namanya pendampingan psikologis. Jadi BK itu ibaratnya kayak dokter psikologisnya kalian ketika di sekolah. Seperti itu. Jadi BK itu bukan muatan lokal ya. Maksudnya muatan lokal itu apa Bu? Maksudnya BK itu bukan pelajaran tambahan, bukan. BK juga bukan mata pelajaran. Kenapa kok BK dibilang bukan mata pelajaran? Karena BK itu kan berhubungan dengan sikap ya, sikap kalian. Sedangkan sikap itu tidak bisa diukur dengan nilai. Anak satu dengan anak yang lain tuh berbeda sikapnya, berbeda karakternya. Tidak bisa diukur 100, 200, ataupun seterusnya, tidak bisa. Selanjutnya, BK bukan polisi sekolah. Maksudnya polisi sekolah itu apa? BK bukan orang yang menghukum kalian ketika kalian ada masalah. Itu bukan. BK bukan untuk menstrap kalian kalau kalian nggak mengerjakan tugas. Yang benar itu BK itu memberikan pendampingan ke kalian. Oke. Selanjutnya, BK bukan ekstrakurikuler ya. Ingat, BK bukan seperti pramuka, seperti OSIS, bukan ya anak-anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa sih kok harus ke ruang BK. Karena BK itu peduli terhadap diri kalian, peduli terhadap masalah kalian. BK itu pendengar yang baik buat kalian. BK itu sahabat kalian. Dalam bimbingan konseling itu ada 4 bidang ya yang ditangani. Yang pertama, bidang pribadi. Bidang pribadi itu apa Bu? Bidang pribadi itu bidang yang berhubungan dengan diri kalian. Kayak misalnya, aku tuh anaknya introvert atau extrovert. Pasti kalian nggak tahu kan introvert atau extrovert. Nah, selanjutnya nanti akan saya jelaskan di lain hari ya. Selanjutnya ada bidang sosial. Sosial itu apa? Sosial itu hubungan kalian dengan lingkungan, dengan teman, itu seperti apa. Nah, yang ketiga ada bidang belajar. Belajar itu apa Bu? Belajar itu berhubungan dengan cara belajar yang baik itu gimana sih Bu? Gaya belajar itu yang gimana sih Bu? Biar saya tuh gampang untuk belajar, biar saya tuh nggak malas belajar. Gimana sih Bu kiat-kiat biar nggak malas itu ditangani di bidang belajar. Yang terakhir ada bidang karir. Karir itu berhubungan dengan masa depan kalian. Masa depannya ada sekolah kalian gimana ke depannya, terus jurusan yang kalian ambil tuh gimana. Pasti pada bingung kalau ketika kalian kelas 9,
Bu, saya bingung mau jurusan apa. Saya tak ikut-ikut teman aja. Itu nggak baik ya kalau ikut-ikut teman. Karena ingat, kemampuan orang lain itu berbeda-beda. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling. Di antaranya ada yang pertama, layanan informasi. Layanan informasi itu apa? Layanan informasi itu seperti guru BK akan memberikan informasi kepada kalian seperti kayak informasi pergaulan anak remaja, informasi tentang narkoba, informasi tentang pola hidup sehat, dan seterusnya. Yang kedua ada fungsi orientasi. Orientasi itu apa, Bu? Orientasi itu pengenalan ya, anak-anak. Jadi kalian akan diajari gimana sih cara perkenalan yang baik itu. Selanjutnya ada penempatan dan penyaluran. Penempatan dan penyaluran ini ketika kalian di kelas 9 besok. Saya ini cocoknya sekolah di mana sih, Bu? Ambil jurusan apa? Kemampuan saya itu di apa? Minat bakat saya itu seperti apa? Itu di fungsi penempatan dan penyaluran. Selanjutnya ada fungsi konseling kelompok. Konseling kelompok ini apa? Konseling kelompok ini ada beberapa orang, lebih dari 2 ya yang pasti, namanya kelompok, dimana dalam kelompok ini ada satu orang yang ingin bercerita. Orang yang lain mendengarkan orang yang ingin bercerita tersebut. Setelah didengarkan, nanti orang yang lain dipersilakan untuk memberikan solusi. Seperti itu. Yang kedua ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok itu terdiri dari beberapa orang. Nah, di mana misalnya ada 5 orang ya. Di 5 orang ini nanti akan dikasih sebuah topik yang lagi ingin dibahas. Contohnya topik sekarang kan lagi booming nih masalah topik COVID lah, COVID atau corona. Di 5 orang ini akan dibahas corona itu seperti apa, terus kiat-kiat belajar dalam masa corona ini seperti apa. Jadi sistemnya bisa diskusi. Di bimbingan kelompok ini bisa diskusi. Terus bedanya sama konseling kelompok apa, Bu? Kalau konseling itu menyelesaikan sebuah masalah dari seseorang. Nah, kalau bimbingan kelompok ini ya ada pemecahan masalah, tapi dalam hal kasus, dalam hal sebuah tema, sebuah topik yang lagi ingin didiskusikan. Kalau konseling itu sebuah masalah, kalau bimbingan kelompok itu sebuah topik yang ingin didiskusikan. Oke. Selanjutnya ada kunjungan rumah. Kunjungan rumah atau yang nama lainnya home visit. Ini apa, Bu? Kunjungan rumah atau home visit itu ketika kalian di sekolah tiba-tiba menghilang. Dalam arti menghilang ini nggak masuk tanpa kabar. Nah, di sini tugasnya guru BK untuk datang ke rumah kalian, menanyakan mengapa kok nggak mau sekolah, ada masalah apa. Di situ itu tujuannya dari home visit, mengetahui keadaan kalian di rumah, mengetahui masalah kalian itu apa. Oke. Sekian perkenalan tentang bimbingan dan konseling seperti apa. Ingat ya anak-anak, jangan takut untuk datang ke ruang BK, karena BK selalu terbuka untuk kalian, dan BK itu selalu mau menjadi pendengar kalian. BK itu sahabat kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.